Halo anak-anak, selamat datang di pertemuan kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ringkas terhadap materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang teks diskusi. Jadi, KD yang kita pelajari kali ini mengacu pada identifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Selanjutnya juga kita akan menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar maupun dibaca. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada kalanya kalian perlu mengetahui tujuan dari kita mempelajari teks diskusi. Yang pertama, kita lebih mengenal fungsi dan tujuan dari teks diskusi. Selanjutnya, kita mengetahui struktur teks diskusi, mengetahui kebahasaan teks diskusi, dan menyimpulkan isi teks diskusi. Oke, teks diskusi ini yaitu teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pro maupun kontra. Dalam artian, teks ini memberikan dua pendapat yang berbeda, baik setuju maupun tidak setuju. Tujuan dari adanya teks diskusi ini yaitu menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jika kita berbicara mengenai struktur teks diskusi, itu berarti bagian dari teks diskusi. Jadi teks diskusi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan atau dikenal dengan isu. Yang kedua, isinya yang berisikan rangkaian argumen. Dan yang ketiga, simpulan yang isinya rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, coba kalian pahami, pause dulu videonya, simak penjelasannya baik-baik di gambar yang sudah tertera. Berikutnya kita masuk ke ranah kebahasaan teks diskusi. Jadi di dalam teks diskusi ini terdapat konjungsi atau kata tugas, kohesi leksikal, dan kohesi gramatikal. Untuk kata tugas ini berisikan kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna yang dapat berubah sesuai dengan konteks kalimatnya dan tidak memiliki makna yang tetap. Kohesi leksikal ini memiliki kepaduan antar kalimat yang satu dengan yang lain, dan kohesi gramatikal memiliki kepaduan kalimat-kalimat dalam teks yang dicapai. Berikutnya kita akan bahas mengenai contoh dari teks diskusi. Nah, di sini terdapat 2 contoh teks diskusi. Untuk teks diskusi yang pertama kita bahas sekilas, di mana kalian bisa memperhatikan di sini ada isu atau topik, ada argumen mendukung atau pro, dan argumen menolak yaitu kontra. Nah, jika kalian perhatikan, argumen mendukung ini berisikan pendapat yang menyetujui jika sampah ini haruslah ditanggulangi dengan cara dibakar, karena sampah ini bisa berdampak menimbulkan penyakit serta bencana. Selanjutnya ada argumen menolak. Dari poin argumen menolak ini kita bisa lihat kalau jika sampah kita tanggulangi dengan cara dibakar, hanya
masalah baru, yaitu asap hasil pembakarannya justru akan membuat polusi udara. Jadi dari sini ia tidak mendukung pendapat pro, karena baginya jika sampah itu dibakar maka akan menimbulkan masalah baru. Tapi bagi aku mendukung jika tidak segera dibakar maka akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, disinilah letak kesimpulan harus ada. Isi kesimpulannya memuat tentang apa saja? Simak di slide berikutnya. Di poin kesimpulan ini, isinya yaitu solusi ataupun rekomendasi yang dapat disampaikan. Dia tidak berpihak terhadap argumen pro dan juga tidak berpihak kepada argumen kontra. Bisa dilihat isi dari kesimpulannya yaitu sampah tersebut bisa didekomposisi atau juga dikenal dengan sistem daur ulang. Jadi dia tidak memihak untuk sampahnya dibakar ataupun sampahnya tidak dibakar, melainkan dia bisa dengan sistem daur ulang. Selanjutnya ini ada contoh teks diskusi berikutnya, yaitu mengenai penanggulangan COVID dengan tepat dan cepat, yaitu dengan menggunakan masker kain. Nah, Ibu akan meminta kalian menyimak dan memahami baik-baik isi dari argumen pro, kontra, serta kesimpulannya. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke penugasan. Di sini ada isu yaitu belajar daring menjadi solusi pendidikan di Indonesia di saat pandemi COVID. Keefektifan pembelajaran online bisa membuat anak semakin kreatif menggunakan teknologi sehingga memungkinkan untuk memperpanjang durasi belajar online hingga tahun 2022. Di sini Ibu akan melihat hasil pemikiran dan gagasan kalian terkait pendapat pro, pendapat kontra, sekaligus kesimpulan. Jika sudah dibuat, silakan kirim jawabannya ke WA Ibu. Terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan, kita masuk ke ulangan harian teks diskusi. Sekiranya jika ada materi ataupun penjelasan yang kurang dipahami, boleh langsung tanya Ibu. Terima kasih.